Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang akan memaparkan materi tentang model-model perjanjian dalam pasar modal dan fungsi dan tanggung jawab dari notaris. Baiklah, di sini saya sendiri Sarifah Nur Halimah sebagai pemateri pertama dan rekan saya saudari Rizky Nazira Suhat sebagai pemateri kedua. Baiklah, di sini yang dimana perjanjian itu adalah suatu peristiwa yang dimana itu seseorang berjanji kepada orang lain atau yang dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dan perikatan itu merupakan suatu yang sifatnya sangat abstrak, sedangkan perjanjian itu adalah suatu yang bersifat konkret. Yang dimana dikatakan demikian itu karena kita tidak dapat melihat dengan panca indera suatu perikatan, sedangkan perjanjian itu dapat dilihat atau dibaca suatu bentuk perjanjian ataupun dapat didengar perkataan-perkataannya yang berupa janji. Yang dimana melalui perjanjianlah maka terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, yang dimana tuh membuat perjanjian. Dengan kata lain, para pihak itu terikat untuk memenuhi perjanjian yang telah mereka buat tersebut, yang dimana di dalam hal ini tuh fungsi perjanjian itu sama dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya saja. Dan secara hukum, perjanjian itu dapat dipaksakan berlaku melalui pengadilan. Terus hukum itu memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran perjanjian atau ingkar janji. Terus di dalam bahasa Inggris itu kontrak atau contracts. Terus di dalam bahasa Belanda itu disebut overeenkomst. Dan dalam pengertian yang lebih luas, kontrak itu sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian. Jadi, istilah kontrak atau perjanjian itu dalam sistem hukum nasional itu memiliki pengertian yang sama. Seperti halnya yang terdapat di dalam bahasa Belanda, tidak dibedakan antara pengertian kontrak dan overeenkomst. Yang dimana tuh kontrak adalah suatu perjanjian tertulis antara dua belah pihak, yang dimana tuh menciptakan hak dan kewajibannya untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu. Dan pengaturan tentang perjanjian itu terdapat di dalam KUH Perdata, tepatnya itu yang terdapat di dalam buku 3. Terus, di samping mengatur mengenai perikatan yang timbul dari perjanjian, juga mengatur perikatan yang timbul dari undang-undang. Misalnya itu perbuatan yang melawan hukum. Terus, di dalam KUH Perdata itu terdapat aturan umum yang berlaku untuk semua perjanjian dan aturan khusus yang berlaku hanya untuk perjanjian tertentu saja. Yang namanya itu sudah diberikan undang-undang. Contohnya itu perjanjian khusus antara lain seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pinjam meminjam, pemborongan, pemberian kuasa dan perburuan. Dan selain KUH Perdata masih ada lagi sumber hukum perjanjian lainnya yang terdapat di dalam produk hukum. Misalnya itu Undang-Undang Perbankan dan Keputusan Presiden tentang lembaga pembiayaan. Dan ada juga yang terdapat di dalam jurisprudensi, misalnya itu tentang sewa beli dan sumber hukum lainnya. Suatu asas hukum itu penting berkaitan dengan berlakunya perjanjian, yang dimana itu adalah asas kebebasan berkontrak. Artinya itu pihak-pihak itu bebas untuk membuat perjanjian apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya, dan bebas juga menentukan sendiri isi perjanjian tersebut. Tetapi kebebasan tersebut itu tidak mutlak karena terdapat pembatasannya, yang dimana itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Terus dari bunyi pasal 1338 ayat 1 itu jelas mengatakan bahwa perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah.
Dan supaya sah pembuatan perjanjian itu harus berpedoman pada pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata itu menetapkan 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu yang pertama sepakat, yang dimana itu mereka itu yang sepakat mereka yang mengikat dirinya. Yang dimaksud dengan sepakat mengikat dirinya yang dimana adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima atas sukarela di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan itu tidak ada apabila perjanjian itu dibuat atas dasar paksaan, penipuan atau khilafan. Terus yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang dimana kecakapan di sini itu membuat perjanjian itu haruslah orang-orang yang oleh hukum itu dinyatakan sebagai subjek hukum, yang dimana tuh pada dasarnya semua orang itu menurut hukum itu cakap untuk membuat perjanjian. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yang dimana itu seperti anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan atau kuratel, dan orang sakit jiwa. Terus yang ketiga itu suatu hal tertentu, yang dimana objek yang diatur di dalam perjanjian tersebut haruslah jelas, setidaknya itu yang dapat ditentukan, maka tidak boleh samar-samar. Yang dimana tuh hal ini tuh penting untuk memberikan sebuah jaminan atau kepastian kepada para pihak dan mencegah timbulnya kontrak fisik. Contohnya itu seperti jual beli mobil, yang dimana harus jelas mobil itu merek apa, terus buatan tahun berapa, warna mobilnya warna apa, terus nomor mesinnya itu berapa, dan lain sebagainya. Jadi semakin jelas itu tuh semakin baik. Yang tidak boleh itu misalnya jual beli sebuah mobil saja tanpa penjelasan kelanjutannya. Terus yang keempat itu suatu sebab yang halal, yang dimana tuh maksud dari suatu sebab yang halal itu perjanjian tersebut itu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang sifatnya memaksa, atau keterlibatan umum dan atau kesusilaan. Misalnya itu seperti Contohnya itu seperti jual beli bayi, yang dimana itu tidak sah karena bertentangan dengan norma-norma. Terus macam-macam sebuah perjanjian, yang dimana perjanjian konsensual, yang dimana tuh perjanjian konsensual itu perjanjian yang dimana tuh adanya kata sepakat antara pihak saja, sudah cukup untuk timbulnya suatu perjanjian. Terus yang kedua perjanjian real, yang dimana tuh perjanjian real itu perjanjian yang baru terjadi kalau barang tersebut itu menjadi pokok perjanjian yang telah diserahkan. Terus yang ketiga perjanjian formil, yang dimana perjanjian formil di sini itu sepakat atasnya penuangan dalam suatu bentuk atau disertai formalitas tertentu. Terus syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian ini terdapat di dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang dimana tuh adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang dimana adanya kesepakatan dua belah pihak ini, kedua belah pihak ini tuh membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak tersebut. Terus yang kedua, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, yang dimana tuh asas cakap melakukan perbuatan hukum itu adalah orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Terus ketentuan sudah dewasa itu ada beberapa pendapat menurut KUH Perdata. Dewasa di sini adalah berusia 21 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun bagi wanita. Terus ada juga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimana dewasa di sini adalah untuk laki-laki itu 19 tahun dan untuk wanita itu 16 tahun. Terus acuan hukum yang kita pakai adalah di Indonesia ini adalah KUH Perdata, karena KUH Perdata itu berlaku secara umum. Terus adanya subobjek.
yang dimana tuh sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian tersebut harus suatu hal atau barang yang cukup jelas. Terus adanya kuasa yang halal, yang dimana di dalam pasal 1334 KUH Perdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, maka tidak mempunyai kekuatan hukum. Terus pembatalan dan pelaksanaan suatu perjanjian. Salah satu pihak biasanya itu adanya debitur atau pembeli yang berhubungan dengan bisnis atau dengan perusahaan besar yang tidak memiliki hak memilih yang berarti itu terhadap beberapa atau seluruh persyaratan kontrak. Terus persyaratan kontrak itu biasanya itu ditetapkan oleh pihak yang memiliki kedudukan kontraktual yang lebih kuat, yang dihadapkan pada harapan-harapan pihak yang berkedudukan lebih lemah, yang dimana pelaksanaannya itu dapat dilaksanakan dengan yang pertama itu dibuat agar suatu industri atau bisnis itu dapat melayani transaksi tertentu secara efisien, atau khususnya untuk digunakan dalam aktivitas tradisional yang diperkirakan akan berfrekuensi tinggi. Terus yang kedua, yang dimana itu dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang tepat bagi penggunanya, akan tetapi mampu memberikan kepastian hukum bagi pembuatnya. Terus demi pelayanan yang tepat, yang dimana itu ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis dan dipersiapkan untuk dapat digandakan atau ditawarkan dalam jumlah sesuai kebutuhan. Terus isi persyaratan itu distandarisir atau dirumuskan terlebih dahulu secara sepihak. Yang terakhir itu dibuat untuk ditawarkan kepada publik secara massal. Terus asas perjanjian, yang dimana ada 7 jenis asas hukum perjanjian yang merupakan asas-asas umum yang harus diperhatikan oleh setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Yang pertama itu asas sistem terbuka hukum perjanjian, yang dimana hukum perjanjian yang diatur dalam buku 3 KUHP merupakan hukum yang bersifat terbuka. Artinya, ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang termuat di dalam buku 3 KUHP itu hanya merupakan sebuah hukum pelengkap yang bersifat melengkapi. Terus asas konsensualitas yang dimana asas ini itu memberikan isyarat bahwa pada dasarnya itu setiap perjanjian yang dibuat lahir sejak adanya konsensus atau kesepakatan dari pihak yang membuat perjanjian. Terus asas personalitas, asas ini itu bisa diterjemahkan sebagai atas kepribadian, yang berarti bahwa pada umumnya setiap pihak yang membuat perjanjian tersebut untuk kepentingannya sendiri, atau dengan kata lain tidak seorang pun dapat membuat perjanjian untuk kepentingan pihak lain. Terus asas itikat baik, yang dimana pada dasarnya semua perjanjian yang dibuat itu haruslah dengan itikat baik, yang dimana perjanjian itikat baik itu mempunyai dua arti. Yang pertama, perjanjian itu dibuat itu harus memperhatikan norma-norma kepatutan atau kesusilaan. Yang kedua itu perjanjian yang dibuat harus didasari oleh suasana batin yang memiliki itikat baik. Selanjutnya itu asas pacta sunt servanda, yang dimana asas ini itu tercantum di dalam pasal 1338 ayat 1 KUHP, yang isinya itu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang dimana asas ini tuh sangat erat kaitannya dengan asas sistem terbukanya hukum perjanjian, karena memiliki bahwa semua perjanjian yang dibuat oleh pihak asal memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, yang dimana itu diatur dalam pasal 1320 KUHP, dan sekalian menyimpang dari walaupun menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum perjanjian dalam buku 3 KUHP, tetap mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian.
Terus asas force majeure, yang dimana asas ini itu memberikan kebebasan bagi debitur dari segala kewajibannya untuk membayar ganti rugi akibat tidak terlaksananya perjanjian karena suatu sebab yang memaksa. Terus asas exceptio non edimpleti contractus, yang dimana itu asas ini tuh merupakan suatu pembelaan bagi debitur untuk membebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak terpenuhinya perjanjian tersebut. Yang dimana itu dengan alasan bahwa kreditur pun telah melakukan suatu kelalaian. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nazira Suhad sebagai pemateri kedua ingin menjelaskan materi peran notaris dalam kehidupan masyarakat di Indonesia sangat besar terutama dalam bidang keperdataan antar subjek hukum. Kaitan dengan pasar modal sebagai perpanjangan tangan dari otoritas jasa keuangan yang berkeharusan dalam menjaga dan fungsinya. Notaris di setiap aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten di lingkup pasar modal wajib bersikap independen, objektif, profesional dan tidak memihak kepada pihak tertentu dalam menjalankan tugas. Notaris itu sebagai salah satu profesi penunjang di lingkup pasar modal sangat penting yang mengemban tugas menyangkut urusan publik dalam konteks keperdataan, yaitu berwenang membuat akta autentik sebagai mana diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang berbunyi, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Notaris adalah salah satu profesi penunjang pasar modal. Dalam penjelasan pasal 64 ayat 1 tersebut dijelaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan terdaftar di PAM. Untuk diangkat menjadi profesi penunjang pasar modal, notaris haruslah terdaftar di Bapepam. Adapun tata cara pendaftaran menjadi notaris, yaitu sebagai profesi penunjang pasar modal diatur dalam keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Kep 37/PM/1996 tertanggal 17 Januari 1996 tentang peraturan nomor 8.d.1 tentang pendaftaran notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal. Notaris dapat diberhentikan sebagai profesi penunjang pasar modal apabila pendaftarannya sebagai profesi notaris dicabut oleh instansi yang berwenang. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 65 ayat 1 UU PM. Selain itu, notaris pasar modal juga dapat berhenti dengan sukarela dengan mengirimkan surat permohonan berhenti kepada Bapepam atau OJK. Selain itu, notaris dapat berhenti menjadi profesi penunjang pasar modal dengan mengajukan surat permohonan berhenti menjadi profesi penunjang pasar modal. Peran notaris di bidang pasar modal diperlukan, terutama dalam hubungannya dengan penyusunan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Pihak atau pelaku pasar modal seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, serta kontrak-kontrak penting seperti kontrak investasi kolektif.
kontrak penjaminan emisi, atau akta penting seperti akta pembubaran dan likuidasi reksadana. Selain itu, jasa notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam aktivitas pasar modal diperlukan pula dalam hal-hal antara lainnya. Yang pertama, membuat berita acara rapat umum pemegang saham dan menyusun pernyataan keputusan baik untuk persiapan go publik maupun RUPS setelah go publik. Yang kedua yaitu meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS, dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS. Yang ketiga yaitu meneliti perubahan anggaran dasar tidak terlepas materi pasal-pasal dari anggaran dasar yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian pasal-pasal dalam anggaran dasar agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat. Perseroan yang ingin mengembangkan kinerja perusahaannya dapat melakukan beberapa bentuk aksi korporasi. Perusahaan yang sudah tercatat di pasar modal atau emiten dapat menawarkan sahamnya kepada publik dengan cara melakukan aksi korporasi berupa penawaran umum terbatas. Dengan kata lain, memesan efek terlebih dahulu. Tujuan go publik suatu korporasi yaitu semata-mata untuk mendapatkan dana dari pasar modal. Karena corporate action tersebut selalu berdampak positif bagi kinerja perseroan. Dan juga perusahaan yang telah tercatat di daftar pasar modal yang disebut emiten dapat menjual sahamnya ditawarkan kepada publik kembali dengan cara melakukan penawaran umum terbatas atau put. Perusahaan mengambil langkah dengan melakukan corporate action bertujuan untuk mendapatkan dana yang bersumber dari pasar modal karena corporate action selalu ditunggu oleh investor dan seringkali berdampak positif bagi kinerja perusahaan. Bagi para pemegang saham lama memiliki hak dalam menjaga kepemilikan saham di perusahaan. Jika tidak membeli kembali, maka right akan diperjualbelikan di pasar bursa dalam proses go publik. Perusahaan melakukan penawaran umum perdana Initial Public Offering atau IPO, yaitu kegiatan penawaran efek untuk menjual efek kepada masyarakat. Setelah proses penawaran umum selesai dilakukan, maka apabila perusahaan menghendaki dan memenuhi persyaratan, perusahaan dapat mencatatkan sahamnya di daftar efek yang tercatat di bursa atau listing. Selanjutnya, salah satu keuntungan perusahaan yang listing adalah saham perusahaan tersebut dapat diperdagangkan di bursa efek. Kebalikan dari aksi korporasi go publik, dalam proses go privat, notaris berperan dan berkewajiban untuk memastikan bahwa proses perubahan anggaran dasar perseroan telah memenuhi ketentuan yang ada, baik ketentuan yang berlaku di bursa maupun ketentuan umum yang berlaku terhadap perseroan terbatas.
Pelaksanaan RUPS sebagai proses pengembalian keputusan tertinggi dalam perseroan harus diperhatikan. Dalam pelaksanaan RUPS ini harus diperhatikan mengenai quorum pemanggilan dan quorum pengambilan keputusan. Notaris harus memastikan dalam pelaksanaan RUPS kepentingan setiap pihak terlindungi, baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas. Dalam RUPS ini harus disetujui mengenai perubahan status perseroan dari PT yang terbuka menjadi PT yang tertutup, dan mengenai perubahan anggaran PT. Notaris wajib membuat akta berita acara rapat umum pemegang saham. Selain RUPS, notaris juga berkewajiban memantau pelaksanaan dan pembayaran penawaran tender PT guna pengembalian kembali saham PT dari masyarakat umum sehingga perubahan anggaran dasar PT sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, pengawasan terhadap notaris yang berkegiatan di pasar modal dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu mewajibkan pendaftaran bagi notaris yang ingin melakukan kegiatan di pasar modal. Yang kedua, mengadakan pemeriksaan dan menyediakan terhadap notaris yang berkegiatan di pasar modal bila terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran. Sehubungan dengan peran dan tanggung jawab notaris yang berkegiatan di pasar modal, tidak ditemukan suatu aturan pun yang mengatur bahwa notaris diwajibkan melaporkan akta atau surat atau dokumen yang dibuat berkenaan dengan transaksi di bidang pasar modal sebagai pengawas kegiatan di pasar modal. Kewajiban pelaporan oleh notaris yang diatur dalam peraturan Bapepam nomor 8.d.1 tentang pendaftaran notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal hanyalah kewajiban pelaporan terhadap setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari notaris. Perubahan tersebut wajib dilaporkan kepada Bapepam selambat-lambatnya, yaitu 14 hari. Sejak terjadinya perubahan yang dimaksud dengan data dan informasi dari notaris antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu perpindahan alamat kantor notaris, yang kedua izin cuti notaris, serta penggunaan notaris pengganti. Dan pada dasarnya notaris memiliki peran yang sangat vital maupun tidak secara langsung dan bersifat preventif atau pencegahan. Berikut peran notaris dalam upaya melindungi investor. Yang pertama yaitu pada saat ada perusahaan yang akan go publik atau go privat, notaris memang tidak bertanggung jawab secara langsung terhadap perlindungan investor. Tetapi dengan perannya dan tanggung jawabnya dengan hadir dan dalam meneliti keabsahan mengenai hal-hal menyangkut penyelenggaraan aksi korporasi dan RUPS, maka notaris tersebut secara tidak langsung telah berkontribusi dalam mencegah terjadinya kejahatan pasar modal. Yang kedua yaitu berkaitan dengan informasi kepada masyarakat, dalam hal ini investor, tentang laporan keuangan. Perusahaan yang telah go publik dan terdaftar di BEI wajib menyampaikan laporan keuangan setiap tahunnya. Bagi notaris, wajib untuk menerapkan prinsip mengenai penggunaan jasanya seperti yang disebutkan dalam pasal 2 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 9 tahun 2017 tentang penerapan prinsip mengenai penggunaan jasa bagi notaris. Prinsip mengenai penggunaan jasa sebagaimana dimaksud adalah paling sedikit memuat. Yang pertama itu identifikasi penggunaan jasa, yang kedua yaitu verifikasi penggunaan jasa, yang ketiga yaitu pemantauan transaksi penggunaan jasa. Penerapan prinsip mengenai penggunaan jasa sebagaimana dimaksud berlaku sebagai notaris dalam memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk
dan atas nama pengguna jasa. Mengenai pengembalian dan penjualan properti, pengelolaan terhadap uang, efek, dan produk jasa keuangan lainnya. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito atau rekening efek. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan dan pendirian, pengembalian dan penjualan badan hukum. Tanggung jawab notaris di dalam melaksanakan perannya adalah terbatasnya pada akta yang dibuatnya dan tidak bertanggung jawab atas kerugiannya. Tanggung jawab notaris di dalam melaksanakan perannya adalah keterbatasannya pada akta yang dibuatnya dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dia diakibatkan karena hal-hal di luar akta tersebut. Menurut pasal 1 angka 1 UU PT, bahwa akta merupakan hal bukti terkuat dan terpenuhi sehingga tujuan hukum mengintegrasikan dan mengkontribusikan berbagai kepentingan dalam masyarakat tidak melampaui batas tanggung jawab dari jabatan notaris dalam batasan kewenangannya. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.